Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bijak. Kontestasi politik sudah di tengah perjalanan dan klimaksnya nanti adalah 14 Februari 2024. Banyak partai-partai yang ikut kontestasi dalam pemilu kali ini. Banyak partai baru yang bermunculan juga untuk di tahun ini, termasuk juga Partai Buruh. Partai Buruh di awal berdirinya sempat diremehkan orang, diragukan orang untuk bisa lolos verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Tetapi faktanya sampai detik ini Partai Buruh tetap melenggang dan mampu untuk lolos dalam ikut pemilu ini. Jadi untuk kita tahu apa itu Partai Buruh dan apa isinya, visi dan misinya, pagi ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa. Kebetulan juga caleg. Apa yang mendasari beliau ini untuk Partai Buruh dan sebagainya? Nah, kita langsung Bung Asrul Rosaldi. Yang saya tahu ini, beliau ini selain jadi ketua PUK SPE FSPMI PT Epson Batam, juga sekaligus anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam. Kita tahu bahwa urat nadi seorang pekerja adalah upah. Di tangan beliau lah para pekerja masa depannya akan ditentukan oleh kinerja sama beliau. Tak kenal maka tak sayang. Silakan Bang Rosaldi mungkin bisa menceritakan apalah data-data pribadi, status atau seperti apa, biar nanti para konstituen kita itu mengerti sosok nanti ya di tanggal 14 Februari akan dipilih. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asrul Rosaldi. Saat ini saya sebagai Ketua PUK SPE FSPMI PT Epson Batam, dan juga saya juga di PC dipercayakan sebagai Bendahara SPE FSPMI Batam. Dan juga di Partai Buruh, saya juga punya jabatan sebagai Ketua Esku Kecamatan Batam Kota. Dan juga dipercayakan juga sebagai anggota Dewan Pengupahan Kota, DPK. Berarti paket komplit ya, bukan kaleng-kaleng ini ya? Paket komplit. Dewan Pengupahan Kota Batam. Yang dari unsur serikat pekerja, ya, tapi perwakilan dari FSPMI. Jadi itu. Oke, kita bicara Partai Buruh ya. Siap. Kita nggak bisa lepaskan dari pergerakan serikat pekerja. Ya. Konon. Ya. Partai Buruh itu hidup setelah Omnibus Law itu dimunculkan, ditetapkan sebagai aturan undang-undang untuk mengganti peraturan-peraturan yang lain. Jadi sejarah berdirinya Partai Buruh yang saya tahu itu, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang sehingga seberapa daruratnya lah bahwa Partai Buruh ini dimunculkan untuk menopang daripada kasus-kasus carut-marutnya dunia perburuan di Indonesia. Oke. Jadi gini, memang betul. Jadi Partai Buruh itu didirikan karena kekalahan kita tentang aturan-aturan yang ada di Indonesia, khususnya tentang ketenaga kerjaan. Jadi berawal dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Yang mana undang-undang itu kita ketahui banyak hal-hal yang merugikan bagi kita kaum buruh di sana. Nah, sebelum itu juga banyak aturan juga yang udah mengkerdilkan kita sebagai buruh. Yang dulunya kita memiliki upah sektoral, UMSK. Setelah itu, dan kita juga pengupahan itu berdasarkan
KHL, kebutuhan hidup layak. Tapi dengan undang-undang Omnibus Law ini dihajar semuanya. Kita hilang sektoral, UMSK hilang, terus pengupahan juga di situ dengan perhitungan yang sangat rumit itu yang membuat kita kesejahteraan buruh itu hilang. Nah, inilah kita dihianatin oleh orang-orang yang kita pilih, khususnya di politik. Orang-orang politik yang kita pilih, kita percaya ke mereka, kita pilih mereka, gunanya apa? Kita juga kepingin kesejahteraan melalui aturan-aturan, ternyata mereka mengkhianati kita. Dalam berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Jadi itulah, berdasarkan itulah dari yang selama itu itu ya, sebelum Partai Buruh kan kita suara-suara itu kita titipkan. Betul. Partai yang sudah ada itu. Betul. Ya? Jadi kita titipkanlah suara-suara kita ke partai A, partai B, partai C. Dan orang-orang kita juga udah kita titipkan ke sana. Tapi itu istilahnya yang kemarin saya dengar itu baliklah ke rumah sendiri. Ke rumah sendiri. Ya, jadi dengan hal itulah, loh kenapa kita udah percaya loh dengan partai A, partai B, orang-orang kita yang kita titipkan. Tapi ternyata mereka mengkhianati kita. Dan untuk orang-orang kita yang udah kita titipkan, kita untuk maju ke partai-partai lain yang sebelumnya kita menghabiskan tenaga, kita menghabiskan biaya yang ada. Kita mengerahkan semua kekuatan-kekuatan buruh untuk memenangkan anggota-anggota kita sendiri bisa duduk di dewan. Tapi setelah mereka duduk, mereka nggak bisa apa-apa. Saya pernah diskusi sama anggota dewan, dia bilang, pada saat anggota dewan tuh bicara tentang upah, jadi mereka semua itu alergi. Mereka nggak mau bicara tentang upah. Why? Kenapa? Jawabannya satu, karena mereka semua adalah pengusaha pada umumnya. Mereka punya pengusaha, mereka punya kekuatan uang yang membuat mereka bisa duduk, ya mohon maaf mungkin dengan hal-hal yang mungkin tidak baik. Nah itu, jadi disitulah kami berpikir, wah seperti ininya. Jadi mereka itu bicara tentang upah, ini yang memberitahuan ke kami juga adalah anggota dewan dari kita yang udah kita dudukkan. Jadi pada saat dia di sana bicara tentang upah, itu mereka alergi. Dan ada juga anggota dewan kita yang DPR RI bicara tentang itu juga, dia dipindah-pindahkan ke komisi-komisi lain yang tidak berhubungan sama buruh. Maka dengan munculnya Partai Buruh, jelas Partai Buruh adalah partai kelas pekerja. Kelasnya kita, kelas masyarakat menengah ke bawah, karena di situ ada beberapa yang tergabung di situ, dari buruh tani, nelayan, buruh pabrik, buruh honorer, dan banyak yang tergabung dalam Partai Buruh itu menitipkan nasibnya ke Partai Buruh, bersama-sama berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan, jaminan kesehatan, jaminan upah dan sebagainya. Jadi itulah kita timbul, dan kami harap dengan ada Partai Buruh ini, kawan-kawan, ayo kawan-kawan semua silakan yang terdiri dari elemen dari Partai Buruh, silakan bergabung kembali ke rumah sendiri. Tinggalkan partai-partai yang udah kita nitip ke mereka, tapi mereka tidak ada sedikit pun sumbangsinya ke kita. Gitu. Tadi dibilang ya bahwa yang trigger munculnya Partai Buruh itu adalah Omnibus Law, benar. Dan itu adalah wujud kekalahan telak dari kaum buruh. Ya. Tetapi bukankah Omnibus Law itu orang yang khususnya orang yang masih kontra, begitu dikontra langsung dapat kompensasi. Bukannya undang-undang sebelumnya tidak ada seperti itu? Kalau kita lihat itu hanya sebagai pemanis. Tapi itu pemanis untuk agar Omnibus Law ini bagus loh, dikasih kompensasi. Tapi sebenarnya di situ pekerja-pekerja tidak mendapatkan atau sangat kecil sekali kemungkinan dia menjadi karyawan tetap. Karena apa? Dengan dikontrak setahun sampai pertama tuh 5 tahun, habis itu jeda tambah lagi 5 tahun. Jadi kemungkinan 10 tahun mereka kontrak, dan perusahaan sama kontrak itu sangat senang. Karena apa? Beban perusahaan tuh enak. Ini kontrak tinggal buang. Kontrak tinggal buang. Semakin jebakan ini ya. Jebakan Batman. Nah,
para konstituen atau khususnya para buruh yang kawan-kawan yang bekerja di sektor perburuan, sebetulnya mereka kira-kira menyadari nggak ini? Sebenarnya mereka juga menyadarin. Mereka menyadarin dengan hal seperti ini, ya mungkin kurangnya pemberitahuan ke mereka, kurangnya sosialisasi ke mereka, dan makanya mereka belum begitu paham tentang hal ini. Tapi yang menyakitkan di situ adalah tentang pengupahan. Kita ketahui di tahun 2020 dengan menggunakan Omnibus Law, upah kita khususnya Batam kenaikan cuma 0,5%, yaitu Rp20.000. Di bawah inflasi. Bayangkan logikanya aja. Kenaikan di bawah inflasi, logikanya di mana saat itu? Dan itu terjadi di kota industri ya? Benar. Ironis ya? Ironis di Batam sendiri. 0,5%, 20.000. Ya maaf kata, kita mau ke toilet, mau ke parkir itu aja udah habis. Itu dengan sistem pemakai pengupahan berdasarkan hitungan Omnibus Law. Nah, saya pernah juga nyampaikan ke perusahaan tempat saya bekerja, dan dia juga seorang ekonomi. Saya tanyakan, logika nggak kenaikan upah di bawah inflasi? Dan dia diam. Kenapa? Secara ekonomi, nilai inflasi itu yang sekarang misalkan 1.000, tapi karena ada inflasi misalkan 3%, berarti tahun depannya itu kan 1.000, tahun depannya bisa jadi 1.100 atau 1.200. Nah, sementara ini di bawahnya, berarti sama aja kita tidak ada kenaikan. Berarti bukan kenaikan upah namanya. Tidak ada kenaikan, 0,5, sementara inflasinya tinggi. Padahal itu ibaratnya sementara bagi pekerja upah itu kan macam jantung ya, Betul. urat nadi. Kalau ibaratnya jantung nggak terpompa, urat nadi nggak bisa menyalurkan darah, Betul. sama aja kolab kan Ya. para pekerja ini. Ya. Nah, sejauh ini secara organisasi, entah itu organisasi PUK atau SPMI secara umum, bahkan partai buruh, sejauh mana untuk menghadapi sebenarnya persiapan untuk memenangkan partai buruh itu seperti apa? Ya, kita udah membentuk suatu namanya mesin partai. Jadi mesin partai ini dari tingkat provinsi, exco provinsi, exco kota, exco kecamatan, sampai tingkat kelurahan, RT RW, kita udah menyiapkan mesin partai. Yang mana mesin partai itu adalah orang-orang kita juga di dalam itu, yang dengan hitungan-hitungan kita, kalau mesin partai ini bekerja semua, insya Allah 2024 kita memenangkan. Dan mesin partai ini kan masing-masing juga dia punya keluarga, iya. Orang-orang di situ dia bisa tarik juga keluarganya, dia juga bisa tarik tetangga-tetangganya yang sesama buruh, ataupun buruh ini kan istilahnya ada formal, ada informal. Jadi yang ada pekerja formal, pekerja informal, ada buruh pabrik, ada juga misalnya yang dia seorang pedagang kecil, dia juga perlu di situ perlindungan, kan gitu. Jadi kalau kita itu bersatu, apalagi Batam sebagai kota industri dengan mesin partai yang udah terbentuk, insya Allah 2024 kita menang. Kita harus optimis. Ya, seakan-akan ini masyarakat itu juga belum terlalu familiar ya, bahwa isu buruh seakan-akan ini hanya domain bahwa buruh formal aja. Para pelaku UMKM kecil sepertinya kadang mereka bilang itu tidak ada pengaruhnya dengan kami. Sepertinya mereka juga lupa bahwa ketika upah layak itu sudah didapatkan dengan buruh, dengan dia punya mungkin keuangan yang lebih, otomatis daya beli para buruh untuk berbelanja ke UMKM yang kecil tadi kan juga menggeliat tadi kan. Ya. Bagaimana? Apakah selain buruh, apakah itu juga partai buruh ini menyisir para pedagang-pedagang kecil seperti itu, yang secara langsung ke substansi masalahnya? Ya, sebenarnya gini, kita perhatikan di daerah negara-negara industri yang tingkat upahnya udah tinggi, Eropa, Amerika, Jepang. Jadi gini, dengan tadi udah benar udah sampein, semakin upah itu berkeadilan, tinggi, upah itu kan kita terima ke buruh. Habis itu dari buruh itu, dari pekerja itu dia terima, akan dia belanjakan. Akan dia belanjakan. Semakin besar dia terima, berarti kan semakin besar dia belanjakan. Dan itu untuk UMKM, untuk
untuk apa namanya pedagang-pedagang, itu kan berarti uangnya kembali ke mereka lagi. Kena imbasnya. Kena imbasnya. Dapat impactnya. Karena saya pernah baca pemerintah Arab Saudi itu ada namanya bonus apa itu tahunan yang kalau dirupiahkan sekitar 60 juta. 60 juta gitu kan. Kasih ke warga-warganya. Nah, itu gunanya ya itu untuk daya beli. Apalagi dalam prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu bank aja dia nggak mau nyimpan uangnya di bank. Dia akan cari orang-orang yang mau minjam ke dia untuk perputaran. Kenapa? Kalau di bank itu kan tidak berputar. Tapi kalau kekasih dia pinjamkan ke masyarakat, khususnya dia ada UMKM, kan berputar. Dan itu sama. Daripada uang itu ngendap di satu kita bilanglah satu perusahaan dan dia hanya untuk dia aja, tapi kalau dia dioper ke masyarakat akan daya beli akan tinggi. Dari daya beli tinggi naiklah perekonomian kita seperti itu. Istilahnya untuk membangkitkan ekonomi Kerakyatan, betul. Makanya sangat miris yang namanya Omnibus Law ini cipta kerja untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Logikanya nggak nyambung. Upah dikasih kecil dari mana meningkatkan ekonomi kerakyatan? Nggak nyambung kan? Iya. Nggak nyambung. Dari mana ekonomi kerakyatan naik kalau kita upahnya dikecilkan? Jadi orang belanja pakai apa? Iya. Kan gitu. Tapi kalau mau meningkatkan ekonomi kerakyatan, kasih upah yang berkeadilan, baru kita dari uang itu kita kembalikan lagi ke UMKM yang ada di sekitar kita. Makanya ekonomi kerakyatan itu meningkat. Tapi kalau dengan kasih upah kecil, kita belanja mau pakai apa? Jadi orang yang ngendep di rumah, ya nanti ujungnya utang. Habis itu pinjaman pinjaman online. Habis itu dikejar-kejar. Banyak kejadian. Di tempat saya kerja itu banyak kejadian gitu. Ujung-ujungnya dikejar-kejar dengan pinjaman online. Kenapa? Upah yang diterima itu sama mereka itu tidak mencukupin. Upah tidak berkeadilan. Dan buruh itu pada prinsipnya dia nggak minta kaya. Karena dia tahu dia itu seorang pekerja. Kalau mau kaya memang kita harus berusaha. Dia nggak minta kaya, tapi dia minta upah yang berkeadilan. Lu pengusaha, silakan lu mau ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Tapi jangan lupa, lu harus juga memikirkan kita pekerja. Yang bangun perusahaan lu siapa? Yang membuat keuntungan lu perusahaan lu itu menjadi besar itu siapa? Kalau nggak pekerja, kan pekerja. Kan terkadang perusahaan seperti itu berprinsip kalau upah besar nanti perusahaannya tutup. Dia kan berprinsip itu karena prinsipnya mereka itu pada saat mereka itu seolah-olah uangnya selalu nggak ada. Kita nggak ada uang. Jadi kalau ada sedikit masalah, kita rugi sekian gitu. Nah pada saat untung diam. Makanya seperti itu. Jadi dikadalin terus, buruh itu dikadalin terus. Makanya buruh ini harus cerdas. Jadi kita sebagai buruh, kita memang bekerja ke mereka, tapi karena kitalah perusahaan itu maju. Karena kitalah sebagai pekerja, perusahaan itu berkembang. Karena kitalah sebagai pekerja, perusahaan itu mendapatkan keuntungan besar. Karena kitalah bekerja, perusahaan itu bisa terus selamanya. Seperti itu. Jadi jangan kerdilkan diri kita sendiri gitu. Kita jangan boleh seperti itu. Ya kita kayak pemikiran udah kayak di luar negeri itu mereka malah berapa lo bisa gaji gua seperti itu. Karena gua yang akan mensejahterakan atau meningkatkan keuntungan di perusahaan lu. Gua yang bisa membuat perusahaan lu tinggi. Yang sebenarnya yang membutuhkan siapa? Pada saat kita dibutuhkan. Yang membutuhkan siapa? Kan gitu kan? Dibutuhkan karyawan. Berarti yang membutuhkan perusahaan. Kalau mereka nggak butuhkan, mereka nggak ngambil. Karena dialah dibutuhkan PT A. Dibutuhkan karyawan 1 untuk engineering, 2 untuk production, 3 untuk ini. Kan dia membutuhkan. Kan gitu kan? Berarti karena dia membutuhkan, makanya dia ambil orang untuk bekerja sama dia. Habis itu, ya
timbal baliknya memang upah, tapi upah juga karena dia membutuhkan dia upah yang berkeadilan. Nah itu yang kita minta gitu. Kalau kita amati ya, memang buruh itu di dalam posisi yang serba lemah. Ya. Bahwa kita bilang bahwa suatu ongkos produksi di suatu perusahaan itu banyak komponen-komponen, kan. Salah satunya ya mulai dari mungkin membayar listrik, membayar air, pajak dan lain sebagainya, termasuk upah buruh. Dan khususnya upah buruh inilah yang selalu dipolitisir, yang dijadikan alasan, yang bisa ditekan, yang gampang, yang mudah dipermainkan, padahal itu notabene-nya yang itu adalah rakyatnya, buruhnya. Sementara kalau mungkin biaya operasional yang dikeluarkan suatu perusahaan mungkin bisa diberikan gambaran berapa persen sih sebetulnya alokasi untuk biaya gaji buruh di suatu perusahaan dibandingkan dengan presentasi bayar listrik misalnya, air misalnya, pajak dan lain-lain sebagainya, dan mungkin birokrasi sebenarnya. Terus apakah memang presentasinya untuk buruh itu, gaji buruh itu besar sehingga selalu dipolitisir soal kenaikan gaji? Ya memang ada beberapa komponen di perusahaan itu untuk pengeluaran ya. Tadi udah jelas benar. Misalkan biaya untuk bahan, baru building, bangunan. Dia kan mungkin berkembang terus kan, dan perusahaan biasanya kan update. Dia perkembangan untuk membuat barang ini apa sih? Misalkan perusahaan-perusahaan yang PMA, dia memerlukan peralatan-peralatan yang up to date, yang upgrade, robot atau semuanya. Nah itu memang semua biaya, termasuk upah. Cuman yang paling besar di situ adalah kalau kita lihat itu seringnya mereka itu masalah pembangunan. Itu biasanya mereka terkadang sangat miris, mereka lebih mengutamakan bangun ini, tapi budgetnya untuk ke karyawan itu dikurangin. Dan terkadang yang mau dibangun itu pun kalau dilihat itu belum arjen-arjen kali gitu. Terus ongkos yang paling besar kalau dilihat juga dengan pembangunan itu, kita tidak tahu dan tidak dimungkirin dengan arti kata tanda kutip dengan pembangunan ini, kita nggak tahu juga di situ ada hal-hal negatif yang ada di situ yang membuat beban perusahaan itu besar. Ya saya nggak bisa sampai sini, ya mungkin kawan-kawan tahu dengan tanda kutip ya, yang membuat perusahaan itu beban perusahaan itu besar dengan bangun ini. Tapi yang jelas kan porsi alokasi dana untuk biaya gaji kan merasa paling kecil kan ya? Iya, itu tidak begitu besar, dan perusahaan itu udah jelas, mereka udah ada hitung-hitungannya. Orang itu dengan membuat ini gitu misalkan, mereka udah jelas dalam satu hari harus menghasilkan sekian, dan kita buruh harus dapat sekian. Kok istilah kerja di tempat kita itu ada sistem hojot ke dia. Ini target kita harus dapat sekian. Dan gitu kita ada kerja target untuk mendapatkan ini. Dan perusahaan biasanya dia sistemnya gini. Dia pingin keuntungan level segini. Nah, dari yang segini gitu kan. Kita bilanglah dari level 10 dia pingin level ke 20. Nah, pada saat dia dapatnya di level 17, mereka bilang itu mereka nggak untung. Padahal itu udah levelnya udah di atas yang sebelumnya gitu. Jadi mereka masih bilang tidak untung. Nah, mereka itu untungnya kalau yang mereka targetkan itu, misalkan target 20, harus 20 itu baru untung katanya. Padahal udah di atas. Perusahaan biasa seperti itu. Kadang tidak fair juga. Tidak fair. Biasa seperti itu. Nah, kalau kadang kita bicara tentang data, di tempat saya kerja sendiri juga. Kalau memang dibilanglah keuntungan itu kecil atau gimana, ayo tunjukin dong datanya. Coba kita secara umum aja, tidak spesifik di dalam suatu perusahaan. Atau kita kembali lagi ke topik itu tadi ya, partai buruh. Oke. Partai yang sekarang ini sudah ada, atau artinya seperti ini, partai buruh lebih diuntungkan dibandingkan dengan partai-partai yang sudah ada. Kalau partai buruh yang sudah ada itu konstituennya ya masyarakat umum secara ya itu aja. Tetapi partai buruh ini bisa lebih spesifik. Jadi pangsa pasarnya dua.
pasar-pasarnya dua. Satu masyarakat umum, dan ini adalah lumbung suara itu sebenarnya intinya di Partai Buruh sendiri. Nah, sementara Batam itu kota industri, banyak yang buruh. Kalau mungkin satu komitmen, satu visi itu kita yakin setiap dapil itu bisa menentukan calegnya. Nah, sejauh mana ini konsolidasi di antara anggota seperti apa? Ya, konsolidasi kita punya grup-grup WA grup. Kayak di kami sendiri itu ada WA grup tuh sampai 8. Jadi karena kan keterbatasan yang komposisi di dalam itu, makanya kita sampai 8. Jadi setiap ada kegiatan, agenda kita selalu di situ kita sampaikan tentang Partai Buruh, selalu kita bicara tentang hal-hal tentang Partai Buruh. Partai Buruh memperjuangkan upah, Partai Buruh memperjuangkan tentang perlindungan kesehatan. Jadi kita sampaikan hal itu di grup-grup, dan setiap ada agenda kita selalu juga di situ ada bicara tentang Partai Buruh. Misalkan agenda-agenda yang diserikat itu, misalkan pendidikan dasar, pendas. Di pendas itu kita masukin juga di situ penyampaian tentang Partai Buruh. Di situ juga ada pembahasan di dalam itu tentang gaspol, gerakan sosial politik di dalam itu materi-materinya. Terus kayak sebelumnya kami mengadakan Union Cup. Di situ juga kami sisipkan banner atau speech kata-kata sambutan yang berhubungan dengan Partai Buruh, sekalian memperkenalkan caleg-calegnya. Jadi seperti itu, kita selalu di kawan-kawan pekerja selalu bicara tentang itu. Pada saat kita sering juga ngobrol-ngobrol ke mereka. Ini ya, mereka harus tahu tentang Partai Buruh, harus tahu tentang perjuangan buruh, dan itu adalah perjuangan untuk mereka dan keluarga mereka. Karena itu juga Undang-Undang 1 menyatakan Serikat Pekerja ya fungsinya melindungi, membela, memperjuangkan pekerja dan keluarganya. Ya sama, sejalan dengan Partai Buruh. Jadi ya keluarga dia buruh itu sendiri dan keluarga buruh itu sendiri, seperti itu. Yang kita selalu sosialisasi ke mereka, seperti itu. Ada istilah, bukan istilah ya, ini sebenarnya satir itu guyonan tapi yang memang tajam itu, bahwa ada seorang tokoh nasional itu yang bilang bahwa malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem Indonesia akan jadi iblis. Ya. Kita tidak usah sebut siapa yang bicara seperti itu. Kita tahu. Tetapi di tengah dominasi sistem politik Indonesia kita ini yang serba transaksional, ada uang, ada suara, sehingga ini menyebabkan akhirnya biaya politik itu tinggi. Ya. Nah, itu salah satunya untuk bisa masuk caleg ya. Nah, kan untuk caleg ini harus ada kontribusi berapa gitu kan, untuk di Partai Buruh gitu kan. Karena seperti ini, dengan sistem transaksional itu akan melahirkan seorang pemimpin yang nggak benar, itu jelas. Prosesnya sudah salah. Dan itu juga akan bisa menjadikan para konstituen itu juga, pemilih itu juga di cara yang salah juga. Akhirnya blunder, lingkaran setan seperti itu. Jadi retribusi untuk masuk ke Partai Buruh itu kira-kira jangan deh. Ya, kalau saya berprinsip gini, orang-orang caleg-caleg Partai Buruh itu adalah orang-orang yang di organisasi serikat pekerja yang udah jelas kerjanya untuk membela buruh yang ada di tempat dia kerja. Sebenarnya ini hanya perbedaan ini aja. Jadi dia udah biasa membela buruh-buruh di tempat kerjanya. Terus porsi perusahaan sekarang masuklah ke porsi yang lebih besar, yaitu porsi ke masyarakat yang ada sekitarnya. Jadi yang kita kasih tahu ke masyarakat gitu adalah ini loh, Partai Buruh ini partai kelas. Kita nggak usah muluk-muluk. Kita Partai Buruh ini adalah menengah ke bawah. Biar kalau Presiden Partai Buruh bilang biar urusan yang atas-atas itu partai-partai lain lah, kita ngurusin menengah ke bawah. Jadi kita bicara ke mereka, ini loh,
perjuangan-perjuangan yang kita akan lakukan. Kalau kita udah jelas, di perusahaan kita udah jelas, bela anggota kita. Nah, nanti di masyarakat, ini loh perjuangan misalkan masalah sembako mahal, masalah transportasi, dan yang lain-lainnya. Itu kan banyak yang membuat masyarakat itu lebih susah gitu kan. Dan kita kasih tahu ke masyarakat, kita ini adalah kelas pekerja dan kita udah terbiasa setiap hari bekerja. Jadi kita sama mereka, ya kita nanti hal-hal yang udah kita terapkan yang ada di industri atau di pabrik yang kita biasa ke bela anggota kita, nah itu lebih besar lagi ke masyarakat. Nah, untuk masalah yang tadi misalkan money politik, itulah yang membuat rusaknya kita. Tapi ini kita nggak tahu ini apakah awalnya dari si calon ini sendiri atau dari si buruh ini atau dari si pemilih ini sendiri, ya kan? Nah, terkadang kenapa masyarakat seperti itu? Karena menganggap ntar kalau udah dia jadi pasti lupa, kan gitu. Masa nganggap gitu, makanya ada duit kita pilih, kan gitu. Nah, terkadang juga yang buat rusak juga masyarakat ini terkadang juga minta gitu. Jadi itu, dan itu merusak suatu sistem demokrasi kita. Mini politik kita membuat rusak sistem demokrasi. Logika gini, kalau saya seorang caleg, saya menghabiskan uang, misalkan hitung-hitungan saya nggak usah kampanye, nggak usah semuanya, nggak usah belusukan ke warga-warga untuk memilih foto-foto saya semuanya, kita hitung 300.000 per orang. Kalau baru kita butuh misalkan suaranya 5.000, 300.000 kali 5.000 1,5 M. 1,5 M saya harus mengeluarkan duit misalkan gitu. So, gitu dia duduk, gitu saya duduk. Pemikiran saya yang utama itu apa? Ngembalikan modal yang saya keluarin. Inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi selama ini, ya udah. Akhirnya kerja para dewan yang itu tidak efisien. Iya, ya. Dan masyarakat tidak berpikir seperti itu, deh. Mereka tidak berpikir bahwasannya mereka hanya instan. Kita hitung 300.000 dibagi 60. 60 itu kan 5 tahun. Berarti cuma 5.000 per bulan. Nah, kalau kita diburu, di pengupahan yang kita perjuangkan aja, alhamdulillah yang pengupahan sekarang dengan kenaikan 314.000 per bulan, mana lebih besar? 314.000 per bulan sama 5.000 per bulan. Tapi terkadang masyarakat nggak mikir seperti itu gitu. Nah, itulah yang kita hajarin, kita pemberitahuan, sosialisasi ke mereka. Dengan instan 5.000 loh mereka dapat per bulan 300.000 5 tahun. Itu belum kalau di isunya kadang kalau di suatu partai yang lain itu untuk menjadi caleg itu harus membayar mahar ya. Ya. Untuk buruh itu ada mahar ya? Kita tidak mahar, tapi kita boleh kita berani kontrak politik di atas materai. Berarti memang nol sama sekali tidak? Kita tidak berani seperti itu. Karena apa? Kalau kita seperti itu kita sama-sama mereka. Tujuan kita kan merubah hal-hal yang tidak bagus. Berarti ini bisa kita artikan bahwa Partai Buruh ini sebagai pionir atau mendobrak daripada sistem yang serba transaksional di negeri ini, bahwa Partai Buruh lah yang memulai caleg tanpa membayar, kan, sehingga betul-betul mengurangi biaya-biaya politik tadi. Nanti ke depannya kan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Betul. Iya, karena kita gini, karena Partai Buruh itu calon-calonnya adalah buruh itu sendiri. Misalkan kita buruh pabrik, buruh itu sendiri. Buruh tani itu sendiri. Buruh nelayan itu sendiri yang maju dibandingkan sama partai-partai yang lain. Partai yang lain mengatasnamakan tani, tapi dia seorang pengusaha pupuk. Ya, harga pupuk mahal terus. Iya. Karena dia orientasinya udah bisnis. Kalau ini tidak. Buruh tani, ya tani yang maju. Yang paham tentang tani adalah petani itu sendiri. Yang paham tentang nelayan adalah nelayan itu sendiri. Yang paham tentang buruh pabrik adalah buruh pabrik itu sendiri. Jadi nggak ngatasnamakan. Kalau yang lain kan, saya ketua nelayan Indonesia, pengusaha. Harga yang mereka beli ini tuh susah juga. Nggak nyambung. Jadi itu adalah salah satu apa-apa yang diperjuangkan ya. Selama ini khususnya untuk di
di Batam ya, khususnya di Batam, karena kita bicara yang di Batam. Isu-isu perburuan apa sih yang sampai sekarang mungkin masih belum terjangkau atau akan selalu di perjuangan? Misalnya Omnibus Law kan secara legalitas hukum sudah diketok. Legal. Apakah seperti tadi itu isu-isu yang namanya outsourcing, pro kontra, upah yang nggak berkeadilan akan selalu disuarakan? Kita buruh, hal-hal yang terjadi terhadap buruh kita pasti ngerasain karena kita buruh. Jadi yang terjadi selama ini memang isu-isu khususnya buruh-buruh yang sangat riskan itu adalah misalkan di daerah pekerja untuk di Galangan. Kita ketahui lah di Batam sendiri, kita sering demo masalah itu. Udah berapa orang yang meninggal gara-gara kecelakaan kerja. Dan setelah diselidikin, yaitu pengaruh outsourcing, Sapkon. Sapkonnya bukan penerima yang pertama. Sapkon pertama, kedua, ketiga, nah Sapkon keempat. Jadi dari si pemberi kerja dapatlah si penerima pekerja itu Sapkon A. Habis Sapkon A ngasih ke Sapkon B. Habis Sapkon B ngasih ke Sapkon C. Jadi itulah, dan juga kita udah ngobrol-ngobrol juga seperti sama yang di Galangan, dan mereka sendiri untuk peralatan safety-nya aja beli sendiri. Beli sendiri mereka. Beli sendiri. Jadi habis itu pengetahuan tentang safety otomatis kan itu sangat minim. Karena mereka itu kan tidak dipantau langsung gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita nanti akan perjuangkan terhadap pekerja-pekerja yang risiko kerja yang lebih tinggi itu ya. Biang keroknya adalah outsourcing ini, biang keroknya outsourcing ini, karena ya itu mereka si pemberi kerja atau si pengusaha ini dia mau gampangnya aja. Kalau dia outsourcing kan gampang, gua butuh gua ambil, gua nggak butuh gua buang, sedikit-sedikit nanti buang kan seperti itu. Dan dia nggak ada hitung-hitungan uang-uang yang lain. Ya pokoknya berhubungan sama si Sapkon aja, udah dia tinggal perintah yang Sapkon aja. Gua nggak butuh ini, atau gua habisin semua, udah selesai. Jadi nanti isu-isu seperti ini lah Kita gaungkan, betul. Selain pengupahan atau juga saya juga ada dengar di suatu perusahaan yang tidak mendapatkan hak ini cuti nikah, sangat miris. Bang Nasrul ini maju di Partai Buruh dapil berapa ini? Saya dari dapil 1 Kecamatan Batam Kota dan Lubuk Baja. Ya. Motivasinya ini, Bang Nasrul itu mau masuk ke Partai Buruh bahkan mencalonkan itu apa sih? Sebenarnya gini, saya flashback ke belakang ya. Sebenarnya dulu semasa saya masih kuliah tahun 98 kan masuk saya generasi reformasi. Ya. Nah dulu itu saya berprinsip politik ini hal yang hanya untuk kepentingan pribadi aja, biar dia agar kalau dia pengusaha agar usahanya tuh aman. Kan banyak seperti itu. Dan saya berpikir seperti itu. Nah, sekarang ini dan saya semenjak masuk di dunia kerja dan sekarang juga sebagai aktivis di perburuan, saya berpikir gini, memang buruh itu harus berpolitik. Karena buruh ini kepentingannya kepentingan buruh, bukan pribadi. Kepentingan buruh. Nah, yang ada yang saya dulu berpikir itu memang pure mereka pada umumnya kepentingan pribadi. Ya kan mereka untuk mengamankan usaha-usaha mereka. Jadi intinya buruh jangan alergi politik. Jangan alergi politik. Biar nggak korban politik. Betul. Karena semua kebijakan yang ada di Indonesia itu adalah kebijakan politik. Semua kebijakan termasuk undang-undang. Jelas undang-undang yang dimunculkan itu adalah hasil politik. Jadi kita harus masuk ke dalam itu. Dan saya berpikir juga, saya juga sebelum berpolitik kan saya tanya, apa sih Partai Buruh? Gunanya untuk apa nih sebenarnya? Saya bilang kan, kok kita bisa berpolitik? Ya dikasih masukan. Ya itu, yang masuk-masuk itu, kita harus berpolitik. Jadi mindset saya dulu tuh saya ubah. Tuh, memang harus berpolitik. Karena apa?
saya sendiri pribadi harus memperjuangkan buruh, kecuali kalau memperjuangkan pribadi ya. Kalau memperjuangkan pribadi, mendingan jangan deh masuk politik. Kalau hanya memperjuangkan pribadi, tapi kalau memang perjuangan itu memperjuangkan buruh, masyarakat, harus masuk. Dan kita harus ada orang-orang kita itu adalah perwakilan kita dari buruh itu sendiri yang memperjuangkan untuk di legislatif. Karena kalau tidak ada seperti itu, kita titip nasib lagi ke orang-orang yang kita kasih. Ya ujung-ujungnya mereka mengkhianati kita, nggak bisa memperjuangkan kita. Jadi motivasi saya seperti itu. Jadi yang tahu tentang buruh itu sendiri, yang tahu tentang petani itu sendiri, yang tahu tentang nelayan itu sendiri, yang tahu tentang guru honorer, guru itu sendiri. Jadi harus berpolitik. Karena yang selama ini kita sendiri ya di Serikat Pekerja memperjuangkan di jalanan, nanti di parlemen kita perjuangkan juga. Tapi bukan berarti kata Serikat Pekerja nggak berjuang lagi di jalanan. Itu nanti paralel. Perjuangan di jalanan sama perjuangan di parlemen itu paralel. Jadi ini harus sejalan untuk mendapatkan satu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuannya. Makanya kita Partai Buruh ini bahasa welfare state, negara sejahtera. Jadi negara sejahtera, negara yang untuk mensejahterakan warga masyarakatnya. Dan itu amanat Undang-Undang Dasar. Seperti itu. Jadi untuk menuju itu, ini mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya, sebelum kita akhiri ya. Untuk menuju ke situ itu Bang, persiapan tim alat peraga atau apa semuanya sudah oke dan sistem secara internal sudah dijalankan maksimal. Ya, kita dari masing-masing dapil dan dari masing-masing exco, kayak kami exco Batam Kota dengan yang tadi saya bilang mesin partai itu kita udah gerakan agar dari semua lini itu dari mesin partai kita itu bergerak. Dan untuk alat-alat peraga kita udah siapkan juga alat-alat peraga kayak istilahnya kan di dalam Partai Buruh ini ada serangan darat, ada serangan udara. Alat peraga serangan darat, alat peraga tadi baliho SA1 ya, Beflet itu. Nah serangan udara kita juga bermain di media itu udah kita siapkan juga. Mudah-mudahan kawan-kawan semua semangat dan harus semangat dan harus punya goal yang sama, yaitu menangkan Partai Buruh, menangkan caleg-calegnya. Kita udah siapin semua insya Allah dengan komitmen kebersamaan, dengan komitmen satu tujuan, menang Partai Buruh itu lebih semangat lagi dan lebih ini lagi kerjasama yang udah ada ini lebih kami tingkatkan lagi. Terakhir Bang, kita kasih kesempatan apa pesan-pesan Bang Asul ini untuk nanti konstituen khususnya Dapil 1 Batam Kota Lubuk Baja. Ya. Seperti apa? Abang menyiapkan apakah nanti di 14 Februari jangan lupa seperti itulah. Iya, pesan-pesan saya untuk Dapil 1 dan Lubuk Baja, Dapil 1 Batam Kota dan Lubuk Baja, untuk konstituen jangan mau menjadi menerima uang untuk memilih salah satu calon atau mengikuti money politik. Karena itu sangat merugikan kawan-kawan sendiri. Kawan-kawan sendiri yang tadi saya jelaskan hanya dihargai, kalau 300.000 per 5 tahun hanya dihargai 5.000 per bulan. Dan itu adalah demokrasi yang sangat tidak bagus. Jadi kita ubah mindset kita. Jadi kawan-kawan jangan mau. Kita harus komit yang memperjuangkan saya adalah orang-orang yang benar-benar memperjuangkan saya dan memperjuangkan masyarakat Indonesia. Dan pada saat pemilihan nanti jangan lupa datang ke TPS, pilih Partai Buruh, pilih orang-orang dari Partai Buruh sendiri yang menurut kawan-kawan semua inilah perwakilan saya, inilah orang-orang yang saya pilih. Itu. Datang ke TPS, jangan
sia-siakan waktu momen pemilu yang 5 tahun sekali, itu Anda sia-siakan. Jangan pesimis bahwasannya wah politik ini hanya sekedar untuk mencari keuntungan seseorang atau partainya. Jangan berpikir seperti itu. Itu yang lalu-lalu atau itu orang yang setelah ada. Partai Buruh ini tidak. Saya yakin Partai Buruh ini tidak seperti itu. Karena Partai Buruh lahir karena hal-hal seperti itu. Dan Partai Buruh sebenarnya orang-orang yang kecewa terhadap orang-orang yang udah kita titipkan ke partai-partai lain. Kita sangat kecewa, makanya kita tidak mau seperti itu. Kita mau berjuang untuk masyarakat seluruh Indonesia. Momen kita, konstituen kita simpel aja, kecil, menengah ke bawah. Yang urusan besar biar partai-partai lain. Dan kawan-kawan tetap semangat, bersama-sama berjuang untuk memenangkan Partai Buruh, bersama-sama berjuang untuk memenangkan caleg-caleg Partai Buruh, bersama-sama berjuang untuk memenangkan caleg khususnya di DPR RI ya, karena kalau bisa kita tembus 4% lolos parliamentary threshold, karena si pembuat undang-undang aturan adalah di sana. Ya, saya rasa itu aja dari saya, pesan-pesan yang dari saya sampaikan. Sobat Pijar, kita simpulkan bahwa Partai Buruh lah sebagai pionir bahwa caleg-calegnya untuk bisa maju tanpa ada mahar sama sekali. Yang selama ini kita nggak dapatkan dalam sebelum munculnya Partai Buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau partai-partai yang sebelumnya itu adalah belum terlalu secara jelas mengakomodir kebutuhan-kebutuhan atau masalah-masalah perburuan, Partai Buruh akan komit ke isu-isu perburuan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah ketiga adalah jangan lupa kacang sama kulitnya. Bahwa Anda, kawan-kawan, ada di buruh, statusnya buruh, jangan lupa ini wakil Anda yang selama ini sudah konsisten memperjuangkan hak-hak kawan-kawan semua. Sebelum ada Partai Buruh pun, kawan-kawan aktivis ini adalah selalu komitmen untuk memperjuangkan hak-hak Anda. Untuk itu jangan lupa 14 Februari jangan mager di rumah, pilih wakil buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.